GBI Set Shalom. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan sama-sama. Yang siap memuliakan Yesus katakan amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Kita mau pelajari lagu ini untuk memuliakan Dia. Katakan, bila rohmu bekerja, nyatakan dengan iman, tiada yang dapat hentikan. Oh, ada lawatan besar. Kami percaya Tuhan membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Kami siap. Nyatakanlah. Katakan, bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Saya percaya hari ini akan ada lawatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bila rohmu bekerja, ayo Roh Kudus ini waktumu. Tiada yang dapat hentikan. Kan ada lawatan besar. Membakar setiap hati yang menyembah. Membakar hati yang menyembah. Katakan bersama, kami siap. Nyatakanlah, bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Yang percaya tepuk tangan sama-sama, come on. Setiap hati yang menyembah akan alami lawatan Tuhan. Kau hadir. Sama-sama nyatakan, kami siap. Nyatakanlah, kami siap. Nyatakanlah, Jesus. Nyatakanlah, oh. Saat ini akan terjadi melawat setiap umat-Mu Tuhan. Oh. Mari sama-sama nyatakan saudara, come on. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan sorakan bum bum bum. Terjadi bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang besar, yang berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa. Come on. Ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Dengan imanmu saudara, hanya oleh darah, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Bersorak-sorai bagi Allah kita, come on. Kami percaya Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan nyatakan, oh gunung batuku, menara kekuatanku,
bersamamu aku takkan goyah. Lewati badai dan gelombang menerjang, lewati rintangan yang ada. Bila Allah di pihak, tiada satu pun saudara, siapakah yang dapat melawan? Saya ajak melompat bagi dia. Ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mukjizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oh Jesus, nyanyikan kemuliaan bagi dia. Come on, sing it, Jesus. Mari dengan imanmu saudara katakan, bila Allah di tiada satu pun, siapakah yang dah bersorak bagi dia. Kemana? Ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darat, hanya oleh kuasanya, mukjizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Ya Allah berkuasa. Nyatakan, ya Allah berkuasa. Bersorak bagi namanya. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kehidupan kami. Wow, dahsyat Engkau Yesus, dahsyat Engkau Tuhan. Kau sumber kehidupan kami, Kau sumber pengharapan kami Yesus. Oh Jesus, kami berseru Tuhan, kami berseru padamu. Oh, Jesus. Mari bebaskan rohmu, sembah dia, sembah dia. Dia segalanya, oh kau segalanya. Semua ada dalammu, semuanya bagimu Yesus. Oh Jesus, I stand
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Alirkan rohmu lebih lagi. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship. Lord, here I worship you. We need you, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence. We need you more. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence. Saat ini hampir setiap kami Tuhan, your presence, mengalirlah rohmu. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlukan jamahan-Mu. Kami berseru, kami cari wajah-Mu Tuhan. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender.
Sikira bahari ala bala la bala la bala la bala la bala. Sikira bala bahari ala bala la bala la bo. Oh Jesus. Kira bala bagara ya la la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Sira la bala 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 la bala. Sigara la la bala 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 la bala. Ayo pastikan setiap kita connect sama Tuhan. Sira bala bala la bala la bala la bala la bala. Ini alasan kami di tempat ini Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan. Ini alasan kami di tempat ini, kami mau rasakan hadirat Tuhan. Kami mau rasakan kerajaan-Mu. Kami mau rasakan surga-Mu Tuhan. Sira baba 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 baba. Syaramo hiraba baba 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 syagala bala 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 bala. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Ini cara kami untuk ketemu sama Tuhan. Let it be a cry. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from, yes Lord, in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Lagi katakan
kuasa dari tempat tinggi. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lagi katakan dengan iman, mengalir saat ini kuasa-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu, lepaskan kuasa-Mu di tempat ini. Jamah, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Teriakan haleluya. Haleluya. Engkaulah kuasa yang tidak terbatas. Engkaulah roh yang menembus tanpa batas. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau yang akan mengalir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengubahkan kami. Yang sakit kami disembuhkan. Yang lemah kami mendapat kekuatan. Yang putus asa kami punya pengharapan yang baru. Dan apapun masalah kami akan terobos bersama dengan Engkau. Kami akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan-Mu sendiri. Yang memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Segala persiapan yang hamba-Mu lakukan adalah terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas, Engkau akan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa otoritas Tuhan yang dilepaskan bersama dengan firman-Mu ini. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita bilang. Amin. Shalom. Sebelum duduk boleh lirik kanan kirinya. Gak bisa disenyumin karena gak kelihatan. Dilirik aja. Ya oke. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali boleh ada di tengah-tengah saudara. Thank you untuk Pastor Fandi. Thank you untuk semua pengerja. Semua jemaat Tuhan. Izinkan saya bertanya, ada gak yang baru pertama kali beribadah onsite? Bukan gara-gara setelah PPKM ya. Dari setahun lebih yang lalu, semenjak pandemi berawal, baru sekarang ibadah onsite. Boleh angkat tangannya. Baru pertama kali ibadah onsite. Enggak ya? Semua udah pernah berarti ya? Oke. Jadi banyaknya sudah pernah ibadah onsite sebelum PPKM, terpotong PPKM dan sekarang onsite lagi. Puji Tuhan. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Dark Side. The dark side. Apa itu maksudnya? Hari ini kita akan punya satu tujuan setelah kita mendengar firman Tuhan adalah kita bisa mengenali sisi gelap kita dan kita tahu how to handle it. Bagaimana kita mengatasi sisi gelap dalam kehidupan kita ini. Nah, apakah kita pernah merasa? Mari kita lakukan cek dulu ke dalam diri kita. Apakah Anda dan saya pernah merasa bahwa kita punya satu monster yang sedang tertidur di dalam diri kita? Kita merasa kayaknya kita berusaha untuk suntikin monster kita ini obat tidur. Kalau bisa monster saya jangan bangun. Kalau bisa apa yang ada di dalam sisi gelap saya ini jangan sampai muncul. Mungkin dulu kita adalah seorang yang bejat sekali. Terima Yesus, masuk dalam terang, mengalami perubahan. Tetapi ternyata ada sisi gelap yang belum hilang. Mungkin kita pernah berkata begini, sekarang gue udah Kristen. Tetapi jangan sekali-kali lu ngancem gue habisin. Gak keluar, gak ada yang tahu. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu. Nah mari kita akan belajar hari ini jujur. Jauh ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Mungkin ini bukan khotbah yang biasa. Tetapi ini mengubahkan saya. Bicara mengenai sisi gelap, ini mengubahkan saya dan Tuhan mewahyukan dengan luar biasa.
Bagaimana kita harus menerangi sisi gelap kita. Bagaimana kita mengatasi sisi gelap kita. Bukan cuma berusaha membuatnya tertidur. Tetapi kita betul-betul menguasai sisi gelap itu. Sehingga sisi gelap itu tidak tiba-tiba datang menghantui. Dan menjadi monster yang lebih kuat. Menggagahi setiap kita. Coba kita lihat. Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke-6. Ini ada satu kisah, di mana ternyata di hadapan orang-orang Israel, orang-orang ini tampaknya rohani luar biasa, tampaknya. Tetapi ternyata jauh di dalam lubuk hati mereka, gak ada yang tahu. Coba kita lihat kisahnya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Sehingga mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Heran ya? Karena ada kata Sabat, mereka takut begitu. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat 6, ini luar biasa. Lalu keluarlah orang-orang Farisi. Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Yang hadir di sana saya percaya adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan orang banyak gak berani ngomong kenapa? Karena takut sama orang Farisi dan ahli Taurat. Yang katanya menjaga bagaimana adat istiadat Yahudi. Jangan sampai dibongkar orang. Mereka begitu punya satu keyakinan mereka bangsa yang terpilih. Sehingga adat istiadat mereka adalah adat istiadat dengan kasta yang paling tinggi. Demikianlah orang Yahudi sampai hari ini. Tetapi tiba-tiba apa yang selama ini nampak baik di luar. Orang-orang yang ada di sana berpikir, wah orang Yahudi ini top. Orang Farisi ahli Taurat ini, oh ngerti firman. Murid-muridnya Musa loh. Mereka belajar siang dan malam soal firman. Doa mereka bagus. Mungkin di luar tampaknya kita baik-baik saja. Seperti orang Farisi. Tetapi di dalam hati gak ada yang tahu. Begitu dia melihat ini orang, wah saya gak cocok sama dia. Ini orang, wah saya gak suka sama dia. Begitu lihat Yesus membawa sebuah perubahan, dia gak suka, dia gak cocok. Dia gak ngomong. Dia gak terang-terangan. Tetapi ada sisi gelap di dalam hati mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu waktu keluar, mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Siapa orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian latar belakangnya adalah mereka orang-orang yang fanatis terhadap Herodes. Untuk keluarga Herodes menjadi penguasa atas orang-orang Yahudi. Nah siapakah orang yang disebut dengan Herodes? Herodes pada dasarnya adalah seorang keturunan Edom. Dari bangsa Edom. Ya. Jadi kalau bicara soal Yahudi asli sebetulnya kurang asli. Karena dia keturunan Abraham tapi dari Esau. Bukan dari Yakub. Nah Herodes ini dekat dengan kaisar-kaisar Roma yang punya kekuasaan. Secara politik orang-orang Herodes ini, si Herodes dan keluarganya. Ada keluarga yang kaya raya, punya kekuasaan, punya pengaruh yang besar. Nah orang-orang Herodian tentu tidak mau ada raja lain yang memerintah selain daripada Herodes. Gitu. Maka orang Farisi ini melihat musuh dari musuhku adalah temanku. Begitu kan. Dia datengin orang-orang Herodian. Bersekongkol supaya apa? Bisa bunuh Yesus. Orang banyak gak tahu. Orang banyak berpikir ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang bagus, orang baik. Mungkin hari ini sama. Orang lihat kita semuanya baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam lubuk hati kita harus berani jujur. Ada sesuatu monster yang belum muncul. Karena waktunya
masih bisa kita tahan. Coba kita lihat monster apa saja yang kemungkinan ada di dalam diri kita. The dark side apa? Slide berikutnya. Mungkin dark side-mu adalah, sisi gelapmu adalah masa lalu yang kau sembunyikan rapat-rapat. Dulu mungkin kau sesuatu yang bengis. Kau mungkin dulu sesuatu yang jahat, sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang berbahaya buat orang lain. Engkau sembunyikan rapat-rapat. Marah namun tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau sebetulnya kesel. Pengen melakukan sesuatu yang buruk sama seseorang, tapi apa boleh buat, orang ini lebih kuat daripada saya. Jadi kita tunggu. Satu hari mungkin kalau dia lemah dan ada kesempatan, gua sikat dia. Marah di dalam hati, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu sisi gelap. Atau engkau punya ketakutan dan trauma. Ada satu trauma di masa lalu, yang dalam satu keadaan tertentu muncul kembali, dan itulah sisi gelapmu. Atau mungkin kau punya ide liar, yang berisikan hal-hal yang tidak wajar. Kau punya di dalam hatimu, kau simpan itu. Dan beberapa kali dia muncul. Beberapa kali dia memberikan ide kepada otakmu. Tetapi engkau tahan. Kau tidak berani katakan karena tentu itu tidak wajar. Atau mungkin kau punya keinginan untuk membunuh. Saya baca satu artikel. Seorang anak perempuan beranjak SMA. Tiba-tiba jadi pembunuh orang tua. Begitu ditanya kenapa. Dia bilang kesel. Kenapa katanya? Kamu kesel. Selama ini dipaksa terus untuk menjadi nomor 1 di kelas sama orang tua. Begitu SMA dia melihat dia cukup besar badannya. Dia punya kemampuan untuk bunuh dan ada kesempatan. Dia bunuh orang tuanya. Arogansi. Sebetulnya arogan di dalam hatinya. Tetapi dia berusaha untuk tampak baik. Gitu ya. Sebetulnya di dalam arogan. Sombong. Sebetulnya di dalam sombong. Tetapi yang keluar seolah kalimatnya. Ya kamu dulu aja. Kamu dulu aja. Padahal di dalam hati. Harusnya gua itu. Tapi yang keluar di mulut, kamu dulu aja. Mari kita jujur hari-hari ini. Kita semua manusia berdosa. Kita punya sisi gelap dan kita harus beresin sisi gelap kita. Atau engkau punya keinginan berbuat kotor. Setiap kita lihat perempuan cantik, pikirannya kotor. Engkau gak ngomong, kelihatannya baik. Kotor, sisi gelapmu. Selalu merendah namun sebetulnya ingin dihormati dan dipuja. Oh saya gak bisa apa-apa, tolonglah, bantu. Padahal dalam hati bilang, aduh harusnya saya tuh yang dipuji. Harusnya saya tuh yang dipuja. Minta masukan namun sebetulnya tidak ingin dikritik. Ini terjadi sama saya saudara ya. Pertama kali saya suruh khotbah, saya gak bisa lupa di GBI Kings. Begitu selesai khotbah, saya udah merasa mempersiapkan diri dengan baik waktu itu. Itu pertama kali saya khotbah, Kings ibadah yang sore. Dan waktu itu setelah masa lebaran, jadi saya ingat jemaatnya sepi karena kalau hari lebaran di Kings bulan puasa susah aksesnya. Jadi waktu itu jemaatnya cuma sedikit. Nah selesai saya khotbah saya tanya sama para pemimpin yang ada di sana. Tolong dong saya minta masukan. Dari ucapan saya minta masukan. Di dalam hati pengen dipuji. Begitu keluar iya kamu khotbahnya kurang spirit. Hah? Di dalam hati jengkel. Saya udah doa loh. Saya udah persiapan loh. Di dalam hati jengkel. Tetapi di mulut bilang apa? Oh terima kasih. Lihat, kita harus berani jujur. Ini tahun integritas. Jujurlah sama diri kita. Terkadang kita minta diberi masukan. Sebetulnya yang kita inginkan adalah sebuah pujian. Engkau punya sisi gelap. Yang mungkin engkau simpan rapat-rapat. Gak ada yang tahu. Penuh strategi busuk. Ya biarin, gue ngalah dulu. Nanti tunggu saatnya. Begitu gue pegang kekuasaan, gue habisin dia. Wow, strateginya busuk. Ini sisi gelap. Tampaknya tetap baik. Banyak ya hal lain. Saya berharap begitu kita mendengar ini dan ada 1 atau 2 hal yang nyangkut di pikiran kita. Biarlah kita bisa memperbaikinya. Oke, so how to handle the dark side. Bagaimana kita dapat mengatasi dark side kita. Yang pertama adalah kuncinya. We have to learn, realize. Kita harus belajar, kita harus realize, menyadari bahwa kita memang punya sisi gelap itu. Kenali sisi gelap kita. Dari semua tadi mungkin tidak ada satupun yang masuk, tetapi ada hal lain yang tidak saya beri sebagai contoh. Kenali itu, sadari itu. Realize bahwa engkau punya sisi gelap itu. Setelah itu apa? Buatlah sebuah pemetaan. Maksudnya gimana? Saudara mulai bayangkan, kapan sisi gelapmu muncul?
Situasi apa yang membuat sisi gelapmu itu keluar? Mungkin dalam tekanan. Mungkin waktu engkau diinjak. Mungkin waktu engkau dibully. Tiba-tiba sisi gelapmu muncul. Mungkin waktu engkau terjadi sesuatu dalam hidupmu. Orang yang kau kasihi mungkin disakiti. Sisi gelapmu muncul. Kenali. Buatlah sebuah pemetaan. Oh, kalau gue lagi gini, sisi gelap gue muncul. Nah, dibuat pemetaan, saudara. Nah, setelah kita buat pemetaan itu, coba kita lihat Efesus 5 ayat 9-13. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita menyadari, kita menguji. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sisi gelap kita tidak pernah membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perhatikan kata telanjangilah, muncul beberapa kali. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi, dua kata muncul. Saudara, kalau Alkitab dalam beberapa ayat menyebutkan dua kata yang sama, saudara tolong beri perhatian lebih khusus. Oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, saya mempelajari kata telanjangi, saudara. Slide berikutnya, kata telanjangi dalam bahasa Yunani elenko, ege itu dibacanya eng ya kalau di Yunani, elenko artinya adalah diakui. Nah, cuman maksudnya diakui itu bukan diumbar. Tahu nggak? Saya punya sisi gelap loh, sisi gelap saya ini. Bukan diumbar, saudara. Tetapi diakui adalah dengan sebuah keberanian kita ngaku bahwa kita memang punya kekurangan dan kita butuh pertolongan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini punya sisi gelap ini loh. Saya harus gimana ya Tuhan? Akui sama Tuhan. Miliki seorang yang lebih dewasa rohani yang dapat kita percaya. Cari, doa, minta mentor rohani. Yang kau dapat cerita apa adanya. Dan orang itu tidak menghakimimu. Tetapi memberi jalan keluar bagi hidupmu. Menopang engkau dalam doa. Miliki mentor-mentor rohani itu. Saudara yang gak punya mentor rohani, Tuhan udah taruh satu di sini. Pastor Fandi. Datang. Ngobrol. Terbuka. Pastor Fandi punya tim. Datang sama timnya. Orang-orang yang sudah dipercaya, sudah terbukti setia, terbukti perkataannya benar. Datang. Mulai cerita, mulai minta bagaimana saran. Itu sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Kita gak bisa hidup sendiri. Akui kelemahan kita dan kita tahu kita perlu ditolong. Satu kali ada sebuah peristiwa di dalam sebuah kehidupan seorang laki-laki yang berlatar belakang preman, saudara. Senangnya ngegebugin orang. Ketemu orang gebugin. Sampai akhirnya masuk penjara. Nah, di dalam penjara dia ketemu preman-preman yang lebih gede-gede, lebih ganas. Nah, waktu dia ketemu, dia gak berani berbuat apa-apa. Jadi dia orang baik banget di penjara. Karena kebaikannya, dia dikeluarkan lebih cepat dari waktunya. Lalu dia keluar dan berkata, wah sekarang saya udah jadi orang baik. Begitu dia keluar, lihat lagi orang yang lebih lemah, digebugin lagi, saudara. Jadi sebetulnya kebaikan dia bukan karena dia berubah jadi orang baik. Tetapi karena gak ada kesempatan mengeluarkan sisi gelapnya. Jangan-jangan hari ini sisi gelapmu belum keluar, kenapa? Karena gak ada kesempatan. Tapi one day saat kesempatan datang, sisi gelapmu muncul. Jangan sampai itu terjadi, bukan? Kita harus terangi sisi gelap kita. Apa yang gelap? Terangi. Coba kita berikutnya. Apa kunci yang berikutnya? Wake up. Jangan terus beri makanan bagi sisi gelapmu itu. Kalau sudah tahu, engkau sudah lakukan pemetaan. Oh, kalau saya lagi sendiri, pikiran saya mengawang, sisi gelap saya muncul. Jangan biarkan dirimu sendiri. Jangan beri makanan enak bagi sisi gelapmu itu. Jangan berikan makanan yang menyehatkan monster yang ada di dalam dirimu itu. Bangun dari tidurmu. Bangkitlah dari keadaanmu. Hadapi monster dirimu itu. Kalau monstermu adalah masa lalumu, rasa kecewa. Atau engkau sering dikecewakan sama orang. Atau monstermu adalah rasa tidak percaya dirimu. Rasa mindermu. Hadapi. Coba kita lihat firman Tuhan bilang begini. Slide berikutnya. Efesus 5:14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini sebuah perintah. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti Kristusnya sudah ada. Tetapi Kristus tidak pernah bercahaya. Gara-gara apa? Ada sisi gelap.
yang belum kita mau bangun dari tidur kita. Dan kita belum mau bangkit dari antara orang mati. Yang mati itu daging. Yang hidup adalah roh. Kalau kita hidup oleh roh, kita akan hidup. Tapi kalau kita hidup oleh daging, kita akan mati. Pilih. Do something, do action, wake up. Saat kita menyadari bahwa kita memiliki monster yang sedang tertidur dan sengaja kita biarkan tidur. Dan kita berkata, I'm good, gue baik-baik aja. Percayalah, engkau sedang tidak baik-baik saja. Engkau sedang ada di ambang bahaya. Yang ketiga, how to handle your dark side. Find the truth. Find the truth. Jangan terus beri makanan bagi sisi gelapmu. Wah, ini belum diganti saudara ya, salah nih ininya. Find the truth, carilah kebenaran itu. Carilah sang kebenaran itu. Carilah kehendak Tuhan. Sebab dari kehendak Tuhanlah berisikan kebenaran. Dari mana kita mendapatkan kebenaran itu? Slide berikutnya. Kebenaran hanya kita dapat dari firman Tuhan. Efesus 5 ayat 17 bilang gini. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita bodoh. Jangan kita dikuasai dengan kegelapan kita, sisi gelap kita. Tetapi hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dari mana kita dapat kehendak Tuhan? Dari firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31-32 bilang gini. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Hanyalah kebenaran yang sejati yaitu firman Allah yang dapat membawa satu kelepasan, kebebasan dari sisi gelap kita. Kalau saudara pengen dilepaskan, tapi saudara gak mau baca firman, saudara tidak akan pernah kemana-mana. Yang keempat, yang terakhir, saya tutup dengan ini. How to handle your dark side. Release. Lepaskan. Carilah pelampiasan yang tepat untuk melepaskan emosi, kekhawatiran, kejenuhan. Carilah pelampiasan itu. Tahu dari mana? Coba kita lihat Efesus 5 ayat 18 bilang gini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah tiba-tiba ayatnya bicara mengenai mabuk oleh anggur. Artinya banyak orang yang tahu dia punya sisi gelap, tetapi untuk mengatasinya dia berusaha untuk mabuk. Supaya apa? Lupa sesaat. Gak ingat dengan sisi gelapnya. Dia berusaha mencari kesenangan-kesenangan yang membuat dia sesaat lupa akan monster hidupnya. Memang semua orang kita perlu pelampiasan. Tetapi jangan sampai pelampiasan yang salah. Dan waktu sisi gelap itu muncul, seringkali kita inginnya berbuat dosa. Itu adalah pelampiasan. Pelampiasan yang salah. Atau engkau mulai mencari hobi. Ya, hobi piara ikan cupang, lagi banyak gitu ya. Hobi apa lagi? Tanaman lagi banyak tuh ya. Makanya harga tanaman mahalnya luar biasa. Hobi sepeda gitu ya, kayak saya hobi sepeda. Hobi apa lagi? Banyak, kita punya banyak hobi. Gak salah. Kalau hobi itu positif, that's good. Tetapi di satu titik hobi-hobi kita hanya menjadi pelampiasan sesaat. Tidak bisa membantu kita mengatasi sisi gelap. Jadi bagaimana pelampiasan kita? Nah, di sini jelas. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan cari pelampiasan yang bakal nimbulin hawa nafsu. Tetapi carilah kehendak. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah berarti ada satu pelampiasan yang bagus. Adalah waktu kita masuk di dalam kehidupan roh. Itu adalah pelampiasan yang pas. Engkau boleh punya hobi yang bagus. Bagus, jangan hobinya ngebully orang saudara ya. Engkau punya hobi untuk apa? Olahraga, that's good. Tapi jangan too much. Jangan berlebihan. Boleh punya pelampiasan yang menyehatkan, that's good. But don't too much. Kita punya banyak tanggung jawab. Kita punya banyak hal lain yang kita harus kerjakan. Jangan habiskan pelampiasan kita kepada hal-hal yang akhirnya tidak berfaedah. Kalau kita lakukan terlalu banyak. Atau nonton drakor, bukan salah. Nonton Netflix, bukan salah. If you do it too much, kalau engkau lakukan itu terlalu banyak, percaya sama saya. Otakmu ini bukannya kosong dan rileks, tetapi otakmu ini akan semakin capek. Saudara buktikan. Waktu engkau
melakukan pelampiasan kepada misalkan nonton, ya, yang sederhana nonton. Saya mau tanya, waktu saudara sudah nonton seharian, waktu saudara memutuskan untuk tidur di malam hari, apakah engkau tidur dengan pulas? Harusnya kalau pelampiasan itu betul-betul menjadi satu pelampiasan yang baik, engkau harusnya tidur pulas. Tetapi kebanyakan orang setelah dia nonton capek, lelah, otaknya terus muter, badannya tidur, tetapi otaknya tidak. Saya bukan bilang gak boleh nonton, tetapi percayalah, nonton kebanyakan itu bukan jadi pelampiasan yang tepat, akan melelahkan. Olahraga kebanyakan, that's good. Tetapi terlalu olahraga bagus, tapi kalau kebanyakan itu akan melelahkan. Segala sesuatu yang kebanyakan akan melelahkan. Carilah pelampiasan yang tepat apa? Masuklah dalam kehidupan doa, pujian, penyembahan. Hidup di dalam firman. Engkau lakukan banyak itu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau tidak akan merasakan dampak yang buruk, tetapi engkau akan lebih kuat secara roh. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, penguasa, penghulu-penghulu setan. Ingat, monster kita adalah pertandingan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita gagal, coba lagi. Mungkin besok kita gagal, coba lagi, hadapi. Saya tutup dengan sebuah cerita di mana saya ketemu sama legendaris bulu tangkis Indonesia, Pak Rudi Hartono, tahu ya? Om Rudi Hartono sekarang udah jadi hamba Tuhan. Saya undang imam musik sebentar selesai. Om Rudi Hartono ini seorang pebulu tangkis legendaris. Siapa sih yang gak kenal? Mungkin zaman sekarang generasi alfa banyak yang kenal. Tetapi buat kita-kita kayaknya semua kita tahu Rudi Hartono, betul ya? Dia adalah juara 8 kali All England dan kalau gak salah 4 atau 5 kali Thomas Cup. Bahkan dia masuk dalam Guinness Book of Record. Dia termasuk sebagai salah satu Asian Heroes dalam bidang atletik. Jadi Om Rudi Hartono ini adalah orang yang luar biasa. Jelas dunia mengakui kehebatan dia. Dan sampai saat ini kayaknya belum ada yang dapat menang All England berturut-turut 8 kali juara. Nah, waktu saya ngobrol sama si Om, waktu itu dia mau pelayanan di Regency, nginep di rumah saya. Jadi saya ngobrol sama si Om hebat banget nih, gak pernah kalah. Si Om bilang gini, kata siapa Van? Om ini sering kalah. Yang bener Om, merendah. Enggak. Om ini sering kalah, cuman kalau kalah jangan kelihatan. Gimana caranya Om? Bagus juga nih. Carilah event-event yang kecil kalau mau kalah, jangan event-event besar, dia bilang. Gitu. Tetapi Om sering kalah. Sering. Tetapi waktu event-event besar, Om gak mau kalah. Om harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi. Gitu Om. Dan event-event kecil itu Om jadikan latihan. Untuk apa? Menghadapi event besar. Gitu Om. Saya tangkap sesuatu. Waktu kita menghadapi monster kita, mulailah dari monster-monster yang kecil lebih dahulu. Supaya kita punya kekuatan, kita punya pengalaman. Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Waktu saya lakukan ini saya lebih menang. Waktu lakukan ini saya lebih bangkit. Waktu saya kerjakan ini saya lebih kuat. Latihan. Supaya apa? Waktu kita menghadapi event-event besar, monster-monster yang lebih besar, kita dapat menguasainya. Dan kita tidak kalah di dalam pertandingan kehidupan kita. Saya berharap, saya berdoa. Semua Anda, termasuk saya, ini firman juga buat saya. Kita bisa mencapai garis finish, mengakhiri pertandingan hidup kita, menjaga iman kita sampai akhir. Kita tidak terlanjur dalam ucapan, tidak terlanjur dalam tindakan. Tidak, ya sudahlah monster saya biar keluarlah, marah, membabi buta, menyakiti hati orang. Biarlah, yang penting aku puas. Saya berharap itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjaga, memastikan bahwa kita selesai sampai kepada garis finish kita. Kita nyanyi lagu tadi lagi, itu lagu sangat berkesan banget buat saya. Waktu saya ada di dalam titik terendah dalam kehidupan saya, lagu ini yang menemani saya dan membuat saya kuat melewati masa-masa di mana saya harus menghadapi 6 bulan menuju kepada kematian. Karena saya divonis satu penyakit yang gak ada obatnya. Dan keadaan saya semakin hari semakin inflamasi, semakin buruk. Radang usus besar saya semakin parah dan tidak dapat diobati. Dalam 2 minggu terakhir saya bisa kehilangan 5 kilogram. Karena 5 hari dalam 2 minggu itu, 5 hari berturut-turut saya mengalami diare dan gak bisa berhenti. Saya merasa saya udah habis, saya udah gagal. Melawan monster hidup saya gagal. Melawan trauma saya gagal. Saya merasa gagal, jatuh, hancur. Dan saya gak tahu harus berbuat apa. Tetapi yang saya lakukan adalah saya datang sama Tuhan.
saya realize, saya mengakui, saya menyadari, saya punya monster itu dan saya butuh Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya datang sama Tuhan dan lagu ini sangat berkesan buat saya, dikatakan, how I need your presence, Lord. This is what we need. How I need your presence, Lord. And that spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need your presence, we need your presence. Saudara masing-masing berdoa. Ini waktumu berdua sama Tuhan. Jangan pedulikan kanan kirimu. Kalaupun kau datang dengan keluargamu, kalaupun kau datang dengan suami, pasanganmu, sejenak jangan pedulikan sekelilingmu, hanya fokus sama Tuhan. How I need your presence. Kalau engkau menyadari engkau punya monster-monster dalam hidupmu, datang sama Tuhan pada siang hari ini dan akui di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, I have that monster. Saya sering kali kalah Tuhan sama monster saya. Saya gak punya kekuatan Tuhan. Saya tahu monster saya ini terlalu besar untuk saya hadapi. Saya takut Tuhan. Akui sama Tuhan, gak apa-apa. Akui sama Tuhan. Izinkan Tuhan menjamamu siang hari ini. Engkau yang ada di Zoom, datang sama Tuhan dalam hadiratnya. Di kamar-kamar, di rumah-rumah, di ruangan-ruangan. Nikmati hadiratnya. As I worship you, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart. Inilah penyembahan kami di dalam penyerahan total kami Tuhan. Inilah penyembahan kami, penyerahan total kami Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, bantu aku Tuhan menghadapi sisi gelapku. For you my King. Lagi katakan, let this be a cry, let this be a cry. This is our cry to you Lord. Biarlah ini menjadi penyembahan, korban kami buat Engkau. And let this be a worship from my heart, in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart, for you my King. Lagi katakan, how I need your presence, Lord. We need your presence. How I need your presence. We need your presence. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence. We need your presence. We need your presence. Let the Spirit of
And let the Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Saya minta semua mata terpejam. Sambil musik memainkan ref lagu ini. Saudara yang lagi betul-betul hancur. Saudara yang lagi betul-betul kalah sama kehidupan ini. Saudara yang lagi betul-betul terpuruk dan kau rasa gak ada lagi jalan keluar. Engkau desperate sama hidupmu. Mari akui di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Kalau kau merasa gagal, kau jatuh bangun dalam dosamu. Dan kau merasa, Tuhan aku udah gak sanggup. Aku udah gak bisa menang sama monster ini. Aku gak bisa menang sama raksasa ini Tuhan. Engkau merasa gak sanggup lagi. Mungkin kau menghadapi satu sakit penyakit dan kau merasa, Tuhan aku udah gak sanggup Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Yes, yes, yes. Nikmati dia, nikmati dia. Ini adalah siang perjumpaanmu dengan Tuhan. Ini adalah hari di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Saat hadiratnya menjamahmu. Saat kuasanya menyentuhmu. Tuhan kau lihat setiap tangan yang terangkat. Genggam tangan mereka. Genggam tangan mereka. Ada seorang ibu yang mengalami sakit hati yang berkepanjangan sama keluarganya. Hari ini Tuhan mau lepaskan. Hari ini Tuhan mau jamah engkau. Hari ini Tuhan mau bikin sesuatu yang baru di dalam jalan hidupmu. Waktu kau serahkan total hidupmu sama Tuhan. Tuhan akan datang menghampirimu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ada seorang anak muda yang sudah berhari-hari berpikir, bahkan sudah berbulan-bulan berpikir mau keluar dari rumah. Karena merasa gak nyaman dengan orang tuanya. Gak nyaman dengan suasana keluarganya. Merasa seringkali direndahkan, merasa seringkali dilecehkan. Merasa seringkali gak dianggap dan gak diberi kepercayaan. Kau merasa tertekan di dalam rumah dan kau ingin keluar. Dengar, tetap bertahan. Tuhan akan berbuat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Tuhan kau yang jamah setiap tangan yang terangkat. Hambamu terbatas, hambamu selesai. Engkau belum selesai. Kau yang menjamah, menjamah, menjamah. Sama seperti engkau menjamah dan menyembuhkan hambamu ini Tuhan. Hambamu ini gak layak untuk terima apapun. Tapi engkau sembuhkan. Dan kesembuhan yang sama, pemulihan yang sama. Hambamu alirkan bagi jemaatmu di tempat ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mengalir kuasa rohmu saat ini. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Karena bukan kuat gagah kami boleh ada sampai hari ini. Tapi semua karena Tuhan. Dan hanya Tuhan sampai kapanpun jadi sandaran hidup kami. Sekali Yesus selamanya aku pilih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaatmu. Berkati Pastor Fandi. Berkati setiap umatmu, berkati semua para pengerja, berkati semua para volunteer, berkati Tuhan semua para imam musik, semua orang yang bekerja dengan luar biasa mempersiapkan ibadah. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau membalas dalam kehidupan mereka berlipat kali ganda. Bahkan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kesehatan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini. Untuk semua OB karyawan, satpam, siapapun yang terlibat dalam gedung ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini adalah rumah Tuhan. Di mana ada rumah Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada rumah Tuhan, di sana ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana jiwa dimenangkan. Kami percaya Tuhan, tuaian banyak dan tuaian akan segera kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati terus GBI Pisa untuk jadi berkat. Buat semua jemaat yang ada di Zoom nih, ada di rumah-rumah yang tidak dapat hadir. Tuhan jamah saat ini di dalam nama Yesus. Berkati setiap bisnis, usaha, pekerjaan. Berkati setiap kehidupan, berkati setiap iman kerohanian. Berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan bangkit berdiri, membuka hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripadamu.
Mari persiapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan dan aminkan perkataan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan Anda dan saya mulai dari hari ini. Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita bilang amin. Happy Sunday and God bless you. Ya, untuk jemaat Tuhan diingatkan jangan lupa pada aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan check out. Ya, happy Sunday, God bless you.